Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di Belajar Agama Islam bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting, yaitu cinta lingkungan. Yuk, dengarkan baik-baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, adik-adik. Baca doa ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan jadikanlah kami anak yang baik. Amin. Adik-adik tahu tidak? Kalau menjaga lingkungan itu sangat disukai Allah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menjaga bumi, tanaman, air, dan hewan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mencintai dan menjaga lingkungan seperti yang diajarkan dalam Islam. Oke adik-adik, untuk mengetahui lebih lengkap, ayo kita dengarkan baik-baik sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan nanti kita akan tahu makna dan arti dari kisah ini mengenai materi yang kita bahas kali ini ya. Adapun judul kisah tersebut adalah Kisah Si Kecil dan Pohon Kurma. Mari kita dengarkan dengan seksama ya adik-adik. Kisah Si Kecil dan Pohon Kurma. Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Hasan. Hasan adalah anak yang sangat baik dan suka bermain di kebun. Di desanya, banyak kebun dengan pohon kurma yang tumbuh subur. Hasan senang sekali bermain bersama teman-temannya di kebun setiap sore setelah pulang sekolah. Suatu hari, Hasan dan teman-temannya berjalan-jalan di kebun. Mereka menemukan sebuah pohon kurma yang sangat besar dan penuh dengan buah kurma yang ranum. Melihat buah kurma yang menggantung begitu banyak, salah satu temannya berkata, ayo kita ambil buah kurma ini. Pasti rasanya manis sekali." Hasan melihat pohon itu dengan seksama. Pohon kurma tersebut sudah tua dan tampak rapuh. Daunnya tidak sebanyak dulu, dan batangnya mulai terlihat retak. Hasan tahu pohon itu perlu dirawat dengan hati-hati agar tidak rusak. Hasan pun berkata kepada teman-temannya, jangan. Pohon ini sudah tua. Kalau kita ambil semua buahnya sekarang, nanti pohonnya tidak bisa tumbuh dengan baik lagi. Kita harus merawatnya supaya bisa berbuah lebih banyak di waktu yang akan datang." Namun, salah satu temannya tetap ingin mengambil semua buah kurma. "Tapi Hasan, pohon ini kan punya banyak buah, kenapa kita tidak ambil saja semuanya sekarang?" Hasan dengan sabar menjelaskan, kita harus menjaga pohon ini, sama seperti kita menjaga lingkungan kita. Allah menciptakan pohon ini untuk memberi kita manfaat, tapi kalau kita serakah dan mengambil semuanya, pohon ini bisa rusak dan tidak bisa tumbuh lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk merawat alam dan semua ciptaan Allah. Mendengar penjelasan Hasan, teman-temannya akhirnya setuju. Mereka hanya mengambil beberapa buah kurma yang sudah jatuh ke tanah, tanpa merusak pohon. Hasan mengajak teman-temannya untuk menyiram pohon kurma dengan air yang mereka bawa dan membersihkan daun-daun kering yang menumpuk di sekitar pohon. Hasan pun berkata, dengan menjaga pohon ini, insya Allah kita akan mendapatkan lebih banyak buah di masa depan, dan kita juga telah melakukan perbuatan yang baik dan dicintai Allah. Setelah itu, Hasan dan teman-temannya sering datang ke kebun untuk merawat pohon-pohon kurma. Mereka menyiraminya dengan air, menjaga tanah di sekitar pohon tetap bersih, dan tidak pernah mengambil buahnya secara berlebihan. Waktu berlalu, dan pohon-pohon kurma yang mereka rawat berbuah semakin banyak. Pohon itu terus tumbuh kuat dan memberi manfaat bagi banyak orang di desa. Hasan dan teman-temannya sangat senang karena mereka tahu, dengan menjaga pohon tersebut, mereka telah ikut menjaga lingkungan yang Allah titipkan kepada mereka. Dari cerita Hasan tadi, kita belajar bahwa kita harus menjaga tanaman dan pohon. Tidak boleh merusak alam, karena setiap tanaman yang kita rawat akan memberikan manfaat bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menyukai orang yang menjaga lingkungan. Adik-adik, sekarang coba pikirkan, apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Mungkin dengan tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, atau menghemat air. Yuk, nanti ceritakan ke kakak atau orang tua kalian ya.
Apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan hari ini? Kali ini, kita akan menyimak pembacaan ayat-ayat tentang menjaga kelestarian alam. Baiklah, mari kita simak bersama. Bacaan ayat yang pertama yaitu surah Ar-Rum ayat 41 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berikut bacaan ayat yang kedua adalah Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-32 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa'akhraja bihi minat thamarat rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan bacaan berikutnya yaitu Quran Surah Az-Zuhruf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mah rabbikum idza stawaitum
sepertinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha Suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Alhamdulillah, adik-adik, kita sudah belajar banyak hari ini tentang cinta lingkungan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang rajin menjaga lingkungan dan mencintai alam ciptaan-Mu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan adik-adik. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Saya yakin kalian bisa melakukannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.